Itu bang. Itu untuk siapa? Itu bang, itu bukan berarti Yesus mengatakan namanya sendiri, kan begitu? Loh, apa sih? Ada dia mengatakan, di mana ayatnya bang? Yesus itu mengatakan namanya sendiri. Jangan nanti ada Yesus yang lain, Yesus yang mana ada itu bang? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5, makanya baca. Apa isinya bang? Makanya baca. Udahlah, Anda istirahat dulu bang, Anda istirahat. Baiknya Anda istirahat dulu. Anda hanya mengacau saya. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Silakan Anda buktikan bahwa ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24 nih, kita ambil tengahnya. Sebab Kristus palsu. Apa yang Anda pahami dengan ucapan Yesus itu? Itu Yesus sedang menerangkan Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa yang Anda pahami tentang nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman. Paulus menerima wahyu, menerima firman. Berarti nabi sama dengan rasul. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Supaya apa? Supaya dianggap mereka adalah orang benar. Tapi tujuannya untuk apa? Menyesatkan. Itu yang harus diwaspadai oleh orang-orang, kata Yesus. Karena kalau ada mengaku Yesus tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kau percaya. Sekarang banyak alasan. Oh tidak, dia tidak bertemu, hanya mendengar suara. Suara siapa? Suara ya sama aja. Ujung-ujungnya apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda mengaku bertemu Yesus. Ya sama aja. Begini bang, kenapa abang bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di situ ayat yang barusan abang bawa itu, yang mengaku sebagai Kristus ini akan berbuat mujizat-mujizat. Sementara suara yang didengar di Paulus, anak itu tidak pernah membuat mujizat di sana. Paulus. Kenapa abang kalimat sederhana itu tidak bisa bisa dikonekkan begitu? Kan di situ Yesus katakan yang mengaku sebagai Yesus ini akan berbuat mujizat dan sebagainya. Ketika suara ini mampu membangkitkan orang keluar dari kubur, itu mujizat atau bukan? Suara mana yang dimaksud? Suara yang saya maksud yang datang kepada Paulus ini, ketika dia mampu membuat orang yang sudah masuk dalam kubur keluar dari kubur kembali, itu mujizat atau bukan? Hubungannya apa nih roh? Anda kan bertanya apa mujizatnya, makanya ku tanya. Orang yang masuk ke dalam kubur lalu kemudian tiba-tiba keluar berjalan dan berbicara dan menjelma menjadi malaikat, apakah itu mujizat atau bukan? Saya belum paham kaitannya dengan suara yang didengar Paulus. Kalau yang keluar itu kemudian merubah diri dalam rupa yang lain, apakah itu mujizat atau bukan? Mujizat sih. Nah, bagus. Kaitannya dengan suara tadi apa? Loh, Anda kan bertanya mana mujizat-mujizatnya? Mujizat-mujizatnya dia tampilkan sosok manusia yang dikatakan Yesus padahal rupa yang lain. Itu mujizat. Kalau Anda pun tidak percaya itu, berarti silakan Anda coret Matius 24 nomor 4. Nomor 24 ternyata Yesus berbohong. Ternyata nggak benar. Padahal Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat. Kalau Anda bingung mencari mujizat-mujizat Kristus palsu itu, berarti sama dengan Yesus hoax. Saya sudah memberikan data. Kristus palsu bisa membuat orang yang dikubur itu keluar dan mengaku kemudian sebagai Yesus, dan kemudian memberikan mujizat kepada nabinya yang diutusnya. Bagaimana Paulus kemudian dianggap dan dilantik sebagai dewa Hermes dikarenakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah orang non-Yahudi. Maka dia dilantik sebagai dewa, sebagai Tuhan. Paulus ini Tuhan, dewa Hermes. Karena Paulus banyak melakukan mujizat, tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kok Anda kayak bingung sih? Seakan-akan itu tidak terjadi kepada Paulus. Seakan-akan Paulus ini merasa tidak pernah bertemu dengan oknum yang bernama Yesus. Seakan-akan Paulus ini kemudian tidak pernah melihat sosok cahaya yang turun dari langit. Kok jadi bingung ente? Iya, saya bingung kan begini.
peristiwa yang keluar dari kubur kan itu sebelumnya. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kan setelahnya. Ajar kita sedang berbicara soal suara itu, abang lompat lagi ke belakang, itu yang membuat saya bingung. Saudara, ketika berbicara mengenai setan, dan setan itu baru dibahas hari ini, kelakuan perbuatan setan jauh lebih dulu daripada catatan-catatan kita hari ini. Betul atau tidak? Bisa-bisa, tapi Nah, begitu dong. Jangan Anda mengatakan begitu datang, iya, akulah Yesus. Begitu juga pada saat itu juga baru bermujizat. Tidak. Mujizat-mujizatnya. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 13. Izinkan saya untuk Anda baca. Silakan. tetapi Silakan. setelah kematiannya itu tidak ada mujizat lagi sebenarnya. Lah, yang keluar dari kubur itu Anda katakan bukan mujizat. Orang mati kok keluar dari kubur. Piye toh, Mas? Coba Anda baca dalam Lukas 4 nomor 13. Setelah Yesus dicobai, Yesus ingin ditipu oleh setan, tapi setannya tidak berhasil. Apa kata setan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, setan mundur dari Yesus. Dan ngapain setannya? Ngapain? Baca. Ngapain setannya? Setelah dia mundur dari Yesus, ngapain setannya? Ayo kawan. Setannya ngapain? Tidur? Pensiun? Berhenti jadi setan? Jadi tukang ojek? Tetap ada terus sampai Jadi profesor? Enggak, baca dalilnya supaya Anda paham. Karena ini adalah catatan-catatan wartawan, pewarta yang melakukan kemudian penyelidikan, dan itu Anda akui. Sekarang menurut penyelidik atas nama Lukas, ketika iblisnya telah mencoba Yesus dan tidak berhasil, iblis mundur. Lalu iblis ngapain? Anda baca kalimat terakhir daripada Lukas 4 nomor 13. Ngapain iblisnya? Ya, langsung Jadi saja. calo, jadi buruh bangunan, jadi pilot, jadi tukang santet. Langsung Ya, saja, ngapain? saya tidak hafal ayat itu. Setannya menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Karena setan ingin memanfaatkan nama besar Yesus, ingin memanfaatkan ketenaran Yesus. Iblis ingin menjadikan Yesus itu sebagai tumpangan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut, tunduk kepadanya dan berhenti mengikuti Tuhan yang betul. Baca dalilnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu yang tepat? Huru hara penyaliban. Apa buktinya? Tanya Yesus. Yesus, pada saat kapan engkau melantik Yudas sebagai iblis? Pada huru hara apa? Ternyata pada saat huru hara penyaliban itulah Yudasnya dianggap iblis oleh Yesus. Berarti waktu yang tepat yang dimaksud oleh Lukas ini adalah waktu di mana ada huru hara pembunuhan terhadap oknum yang diduga Yesus. Iblisnya masuk, ketepuk, merubah cerita. Yang tadinya Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba berubah Yesuslah yang dibunuh dan keluar dari kubur lalu dituhankan. Berhasil nggak iblis? Ketika sekelompok manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan, berhasil nggak iblis? Ya, kalau saya memahami ketika iblis menunggu waktu tadi itu yang ketika dia menggoda Yudas untuk menjualnya itu. Yes. Hanya sebatas itu? Atau nanti akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Jangan kau remehkan pengetahuan Yesus. Yesus Iblis itu mengaku sebagai orang Yesus. sakti. Belum pernah saya dengar itu, Bang. Iblis mengaku sebagai Yesus. Coba Anda baca lagi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dan Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Siapa itu? Sejak kapan anak Maria mengaku bintang timur? Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan, pernah dia mengaku bintang timur? Tidak pernah. Berarti siapa yang berkata di Pulau Patmos, akulah bintang timur?
bintang timur atau Lucifer itu kan pembawa cahaya kan? Nah, itu siapa? Ya, Yesus bisa pembawa cahaya juga. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus, sedangkan segala firman telah Yesus tamatkan, dan tidak ada firman yang berbunyi akulah bintang timur, akulah awal, akulah akhir. Itu tak pernah Yesus sampaikan. Kepada aku telah diberi kuasa, itu Yesus tidak pernah sampaikan. Sedangkan segala firman-Nya telah disampaikan, tapi tak ada firman-firman itu. Itu firman-firman yang muncul setelah Yesus Kristus bolak-balik ke sana kemari membuat yang diduga penyesat, membuat penyesatan. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15, yang ingin menyamai Tuhan naik ke atas awan-awan ingin menyamai Tuhan, tapi ternyata sebaliknya dia hanya dilemparkan ke dalam dunia orang mati, ke dalam perut bumi. Maka Yesus mengatakan yang dilemparkan ke dalam perut bumi itu akan dilemparkan kembali keluar. Baca di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur, dari perut bumi. Makanya Yesus memberikan simbol angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda, kecuali tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga, sama seperti Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya keluarnya anak manusia dari perut bumi itu hanya angkatan jahat. Data saudara, data. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa kebenaran itu ada, tapi mereka tolak. Itu data. Tapi kalau Anda bingung, kembali aja dulu, kembali tanya Yesus. Anggaplah Anda ini adalah saudaraku Martin ini ketemu dengan Yesus di Bukit Zaitun. Anda datang membawa sebatang rokok, duduk di samping Yesus dengan santainya sambil melipat kaki. Anda bertanya, Tuhan Yesus, ya saudara Martin, aku mau tanya. Ya silakan. Apa tanda kedatanganmu nanti setelah kamu pergi? Oh, bagus, pertanyaan bagus saudara Martin. Aku kalau datang setelah ini, matahari tidak bercahaya, artinya gelap, gak ada lagi matahari. Itu tanda kedatanganku. Tiba-tiba aku muncul dari langit dan seluruh manusia akan melihat. Kenapa? Karena ketika matahari tidak bersinar, sudah jam 7 pagi, kok matahari belum terbit? Jam 8, kok matahari belum terbit? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, kok belum terbit? Panik enggak manusia di atas muka bumi? Panik. Oh, mungkin mendung, kita tunggu aja mendung. Loh, ini sudah 10 jam, matahari belum terbit. Kita tunggu dulu 1 jam. Tidak terbit-terbit Sudah 3 jam, 4 jam, sudah 2 hari harusnya. Sudah 3 kali 24 jam. Matahari belum terbit. Kita tunggu bulan, tidak ada juga. Yang ada cuman gelap gulita. Itu tanda kedatangan saya, Martin. Pada saat manusia sudah guncang seguncang-guncangnya karena kepanikan yang luar biasa, tiba-tiba saja aku muncul di tengah-tengah langit. Deng, 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 deng. Tapi kalau ayat itu abang percaya? Itu Al-Quran mengatakan itu, kawan. Kitab suciku yang menjelaskan itu. Apa kata Al-Quran yang saya imani? Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang itu dan ikutilah aku. Ini iman kami. Jadi ketika Nabi Isa nanti datang, sudahlah, itu detik-detik alam semesta ini akan dihancurkan. Nah, ternyata setelah saya sebagai aktivis lintas agama, saya belajar 2 kitab dong, Bible, Al-Quran. Ternyata di Bible Yesus yang mengatakan itu. Tanda kedatanganku, matahari tidak bersinar lagi, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan.
kuasa-kuasa langit berguncang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Aku turun dari langit. Seperti cahaya tiba-tiba terlontar dari timur sampai ke barat. Manusia semuanya akan tersadarkan. Wow, ini siapa? Oh, Yesus yang datang. Kaget seluruh dunia. Apa yang terjadi kemudian? Yang mengimaninya sebagai rasul bagi Bani Israel bertepuk tangan, tapi yang mengimaninya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi akan menangis senangis-nangisnya. Jadi tanda-tanda yang abang jelaskan dengan sangat yakin itu semakin meyakinkan saya bahwa dia memang penguasa alam semesta dengan Yes. itu megah. Oke, silakan aja dengan data Anda. Tapi sayang, Anda tersangkut, celana Anda nyangkut di toilet. Nah, Pas kalau- dipaku pintu Anda keluar. Karena kenapa? Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus. Padahal nasihatnya jangan kamu percaya. Itu satu Bang. Yang kedua, habis ini Anda bicara. Yang kedua, kedatangannya sebagai hakim. Makanya dia yang datang, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tak ada yang menuhankan. Tidak ada umatnya Nabi Muhammad mendudukkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Jadi tidak ada yang terdakwah. Sedangkan Yesus didudukkan sekelompok manusia sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan yang betul. Kalian ingin mengeksekusi kemudian Tuhan yang betul dengan mengangkat Yesus sebagai pengganti, dengan mengatakan Yesus hakikat dengan Bapa yang ada di langit. Anda dihakimi. Coba Anda buktikan dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, akan kena Anda ini. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kuucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tepuk tangan Muslim. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, salah satu firman-Nya adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percayakah Anda? Tidak, makanya Anda menjadi Kristen. Kami pun ingin. Apa? Ingin apa? Asal berkata Yesus adalah Tuhan, selamat masuk surga. Kami pun ingin. Tetapi sayangnya kami punya akal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Maka kami percaya itu, karena itu adalah firman yang diterima oleh Yesus. Kenapa? Pembandingnya Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dia tidak mengatakan ya bani Adam, wahai seluruh anak manusia, anak keturunan Adam. Tidak. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Yuk, Matius 12:15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kami percaya Yesus datang kedua kalinya akan menjadi hakim. Akan ditanya, ente siapa? Kami pengikutmu. No, aku tidak mengenalmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa kemudian membuat kejahatan? Karena Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuan. Nah, ini tak ajarin nih. Tuan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengutus anaknya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu kehendak Bapa. Oke? Dan kehendak anak pun sama. Apa itu? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang taat tidak akan pernah keluar mengajarkan kepada orang non-Israel, tapi murid yang durhaka. Cek. Ya, signalnya Bang Zuma mungkin. Monitor Bang Zuma tiba-tiba hilang suaranya. Signalnya kali ya. Wah, hebat Berunda, sampai yang kalah sinyal. Orangnya masih strong. Sinyalnya yang nyerah. Ya, signalnya makanya terpental. Oke. Bang Pandi, Martin, kapan kau sadarnya Martin? karena belum ada penjelasan yang bisa membuat saya paham nih, Bang. Yang contoh yang kayak tadi.
banyak orang, 5.000 orang lebih menyimak, mereka pada paham, di bawah kau sendiri malah tidak paham. Tidak, itu bukan Karena mereka gini, paham. kenapa kau katakan tidak paham? Karena fokusmu membantah, bukan menyimak, mendengarkan narasi yang logis, yang tertata rapi, dalil by dalil. Fokusmu membantah. Begini Ustadz. Contoh kayak tadi bahwa dalam Islam, versi Islam, Isa datang untuk menghakimi orang yang menuhankan dia kan. Sementara di logika saya, ketika Yesus berjanji itu bahwa dia akan datang kedua kali di zamannya, di hadapan murid-muridnya, itu Paulus belum bertobat, belum ada yang menuhankan dia. Jadi otomatis dia berjanji dia akan datang mengadili orang yang Sebentar, menuhankan. Martin. Itu sudah di luar. Martin, ini moderator tolong monitor itu Bang Zuma minta naik, saya tidak bisa naikkan. Kenapa tidak kelihatan? Moderator. Naikin orang lain. Ini Bang Lamhot, ini Kristen ya? Bang Lamhot. Boru Sinaga, Kristen. Awas dulu. Itu ntar aku pakai. Gurunda masih di bawah kayaknya. Ustaz Arif gimana Ustaz? Moderator Ustaz. Gurunda masih di bawah, coba jaringannya kayaknya. Kayaknya signal beliau. Udah tak undang. Ya. Biasanya signal itu. Ya, sambil nunggu Gurunda ini. Ya, Martin, ini tema yang sering kita ulang-ulang. Di akhir nanti, di hari-hari akhir nanti, yang akan diusir oleh Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Kira-kira Anda setuju nggak dengan pernyataan ini berdasarkan yang tertulis di dalam kitab Anda? Tidak disebutkan orang Kristen di situ. Memang tidak disebutkan karena di zaman Yesus belum ada Kristen. Tapi pernyataan Yesus ini merujuk kepada Kristen. Begitu cara memahaminya. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri yang berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Siapa ini pelakunya? Kristen atau bukan? Saya tidak pernah melakukan itu semua. Loh, saya tanya, pelaku ini Kristen atau bukan? Ya kalau memang pelakunya orang Kristen, ya orang yang bersangkutan yang masuk. Lah, berarti inilah sasaran Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang diusir oleh Yesus di sini siapa? Yang berbuat mujizat, mengusir setan demi namaku. Nah, itu orang Kristen atau bukan? Kalau memang ada oknum yang melakukan itu, ya mereka yang dimaksud. Tapi saya tidak udah, melakukan itu. clear kalau gitu. Sip Gurunda. Dan faktanya yang saya nonton di YouTube, di tuh banyak orang Islam juga yang buat konten usir setan itu. Siapa yang pakai nama Yesus? Umat Islam itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamiul alim. Semuanya atas nama Allah. Enggak ada pakai nama Yesus. Yang pakai nama Yesus cuma Kristen. Kenapa kau libatkan kepada Muslim? Enggak Ya, itu kan nyambung. karena Tuhannya Islam Allah, kami punya kan Yesus. Nah, iya, makanya yang diusir oleh Yesus tadi menurut Matius 7, 21, 22, 23 sasarannya adalah Kristen. Tidak ada disebutkan Kristen itu. Yang bermujizat, yang mengusir setan. Kayak gini aja nggak mau sadar-sadar loh. Gimana mau paham? Makanya saya bilang tadi, fokusmu itu jangan membantah, tapi menerima data. Ya datanya Fokusmu tidak ada itu Kristen, Bang. Nah, yang berseru kepada Yesus Tuhan, yang bernubuat, yang bermujizat pakai nama Yesus itu orang Kristen atau orang Muslim? Orang Kristen. Ya Tetapi sudah, itulah yang akan diusir. Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi, yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, kata Yesus, pembuat kejahatan. Bukan yang berseru kepada Tuhan itu yang bukan dimaksud Yesus. Lah, pada mereka itu yang berseru. Aduh, bener. Ya Allah, Gurunda sabar kali ngelayanin Yang mereka berbuat tadi.
mujizat mengusir setan itu yang dimaksud, bukan orang yang memanggil. Lah, itu Kristen atau bukan? Iya, yang mujizat demi nama Yesus itu memang Nah, Kristen. sekarang Anda sepakat yang diusir oleh Yesus di akhir zaman nanti adalah orang Kristen. Ya enggak. Wah, Mak. Ya boleh orang Kristen tapi oknum. Nah, gitu. Clear ya? Itulah tanda kedatangan nanti dia, sebagaimana tadi yang dibahas di Al-Quran yang akan diusir, akan diluruskan. Begitu juga kitab Anda mengatakan, justru kalianlah yang akan diusir karena berseru kepada Yesus Tuhan. Itulah kenapa dikatakan tadi belum selesai tugas Yesus, masih ada PR yang mesti diselesaikan, karena dia dituhankan. Padahal dia tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang setiap hari Minggu harus disembah, disanjung sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Nggak bisa begitu Pak Ustadz, karena di situ bahasa aslinya Tuhan. Kemudian dia berubah jadi Tuhan itu kan kemudian. Apalagi berseru kepada Yesus Tuhan aja dibantah, apalagi yang Tuhan. Ya kan kita harus sesuai fakta kan, bahasa aslinya sesuai Tuhan. fakta. Yang berseru kepada Yesus Tuhan aja bakal diusir. Bukan, itu maksudnya bukan seperti itu, bukan jadi bukan sekadar memanggil Yesus Tuhan saja langsung masuk surga, tidak. Yang diusir bukan masuk surga. Mungkin Gurunda sudah monitor kalau mau kembali. Lanjut aja Dinda, karena muter-muter aja, muter-muter. Iya. Saya bilang tadi kenapa? Kenapa muter terus? Karena fokusnya Martin ini membantah, bukan menerima data kitabnya. Cobalah Martin, terbukalah. Al-Quran kau tolak, kami maklumi karena kau bukan muslim. Tapi kalau kitabmu kau tolak, kami miris. Karena itu isi kitabmu yang wajib kau imani. Kita diskusi baik-baik dari tadi, guru kami melayani baik-baik. Iya betul, saya tidak tolak Bang, kan di situ udah bilang yang membuat mujizat, yang mengusir setan demi namaku saja kan, yang diusir. Sementara saya tidak pernah melakukan itu. Apa saya menolaknya kemana? Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus nggak? Yang menuhankan, jadi maksud Yesus itu, berarti ayat itu juga masih benar, bahwa yang berseru kepada Yesus Tuhan pun akan diusir. bukan itu. Coba apa Pak Ustadz baca ayat lengkapnya itu. Mau yang mana yang dibaca? Coba. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, koma, bukankah. Jadi yang berseru kepada Tuhan, Tuhan ini bukan yang diusir. Itu Yesus hanya menjelaskan pada hari akhir bahwa Kau ini kepadaku, Tuhan, Tuhan. justru ini yang Bukan. diusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah tuh nyambung kepada kalimat sebelumnya, Martin. Pastinya. Terus Aku akan berterus terang kepada mereka. Merekanya siapa? Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kalimat Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus diseru Tuhan, Yesus berterus terang, aku tidak mengenalmu. Justru dikatakan kalian semua pembuat kejahatan, diusir oleh Yesus. Kalau udah diusir oleh Yesus, kemana dia pergi? Ke neraka. gini Pak Ustadz, gini. Jadi yang dimaksud Yesus itu bahwa yang mengusir setan pakai nama Yesus itu yang tidak dikenal, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang diusir, tetapi yang berbuat mujizat palsu, mengusir setan pakai nama Yesus itu yang diusir. Aduh Martin. Saya sapa dulu Bang Lamhot. Martin, kau dulu Martin. Lamhot ini Kristen atau Muslim Bang? Lamhot Simbolon Horas. Lamhot. Woi, Lamhot, Bang Lamhot. Apa ini? Woi. Oke, tidak ngomong ya. Ya, memang mungkin karat yang sudah begitu tebal tidak akan mengkilat dalam satu hari. Perlu waktu yang panjang. Ustaz, boleh kutanya dia satu pertanyaan di Silakan. 3 itu. Martin ini kau satu ya, sebelum teman-teman Kristen yang lain naik. Bang Martin, pembuat kejahatan kata Yesus. Iya kau. Menurutmu maksud Yesus itu mengatakan mereka pembuat kejahatan apa yang mereka buat? Yang bernubuat demi namaku, mengusir setan pakai namaku, itu yang pembuat kejahatan.
Memanggil Yesus Tuhan itu bukan kejahatan. Ya, tidak. Kita memanggil. Pasti bertemu kan kita memanggil dulu, Tuhan, Tuhan. Nah, baru kita sampaikan apa yang kita buat kan begitu. Kan tidak mungkin bertemu langsung sampaikan, panggil dulu. Bang Lamhot Kristen ya, Bang Lamhot. Kenapa di mute orang ini saya blokir lama-lama woi? Kristen ini tapi nggak mau ngomong dia. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik ya. Inilah dikatakan dalam Amsal Bang Martin. Amsal 3 nomor 5, kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Dari tadi kau dialog sama Bang Zuma, guru kami, Ustadz Alif, kau ini hanya pakai pengertianmu sendiri. Tidak, kita menafsirkan berdasarkan ayat itu. Kan kita sudah dikasih akal ya, boleh menafsirkan ya. Iya, penafsiranmu sendiri kan, berdasarkan pengertianmu sendiri. Iya, berdasarkan kalimat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya mana ada kau gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang buktinya Bang Yuma nyambung, berarti kan bisa Ya mengerti. sudah, pembuat kejahatan tadi maksudnya apa itu yang dimaksud oleh Yesus? Bukankah yang menyekutukan Tuhan? Bukan, tidak ada di situ. Yang di awal Tuhan itu kan cuma seruan, panggilan. Ketika orang-orang itu bertemu Yesus, memanggil Yesus dengan Tuhan, Tuhan. Bukankah kami yang bermujizat? Itu yang perbuatan yang tidak disetujui Yesus. Sementara Tuhan itu kan sapaan, panggilan. Ketika bertemu kan, itu bukan berbuat, masa orang panggil orang kejahatan. Oke, Bang Lamhot, ini terakhir ya, saya naikkan, kalau tidak ngomong saya langsung blokir supaya tidak mengganggu aktivitas dialog. Bang Lamhot, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, saya buang aja. Silakan teman-teman Kristen lain yang mau naik, kirim permintaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dimanapun berada di follow Bunda Mila, biar beliau bisa kemudian eksis bersama dengan kita. Di follow semua akun yang ada di bawah sini, tidak di atas komen, di follow semua, termasuk akunnya saudara Martin, biar bisa ikut berdiskusi ya. Sama-sama Bun. Lalu ya. Amin. Terima kasih saya dikasih kesempatan duduk bersama-sama orang-orang yang terhormat, yang berilmu. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Makasih Bunda. Saya sapa dulu ya, izin dulu ya Bunda ya. Bang Junet sama si Regar ini Kristen atau Muslim? Silakan mikrofonnya dibuka. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, saya hanya mau menyapa Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaid. Saya Muslim Bang. Saya antusias saja Bang. Saya hanya pengen Bang Juma jawab salam saya aja, gitu aja. Oke, saudara Junaidi, thank you Bang. Sehat selalu Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum Bang Junaidi. Waalaikumsalam. Baik, silakan teman-teman Kristen. Waalaikumsalam. Kursi kosong. Kirim permintaan, tapi yang Kristen ya. Silakan teman-teman Kristen. Ya, sambil nunggu naik lagi, coba Lanjut. pelan-pelan Martin. Pelan-pelan Martin ya. Berdasarkan dari ajaran Yesus itu sendiri, Tuhan yang benar itu ada berapa? Satu Bang. Satu. Apakah Tuhan yang benar yang satu itu, apakah dia itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus sering menyebutnya dengan Bapa di surga. Bapa. Oke. Nah, itulah kehendak Bapa di surga, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang menurut Martin berseru kepada Yesus Tuhan, apakah itu cara yang benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Tuhan, bahasa aslinya Tuhan. Itu panggilan yang saya tafsirkan. Jadi Yesus jadi Martin tidak pernah berseru kepada Yesus Tuhan, nggak pernah. Ya kalau sekarang memanggilnya dengan Tuhan setelah perubahan kata, gitu kan?
Nah, tadi Tuhan yang benar satu, Bapa yang di langit, betul? Gini bang, jadi dulu itu baik Bapa maupun Yesus itu sendiri bukan disebut Tuhan. Kata Tuhan itu kan baru muncul tahun 1000 Kirain berapa aku oleh startnya udah penerjemah bagus, masih salah pula ini. Alkitab. Jadi dulunya Tuhan. Kau ngomong apa kau Martin? Kau turun cari pendeta baru kau gas. Capek aku. Merusak ini saja tatanan dialog. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang masih waras lah. La haula wala quwata illa billah. Kayak nah itu ini kan Al-KTP kan ya? Iya, Al-KTP. Beda bukannya? Kalau saya dengannya sih itu Al-KTP. Martin itu udah lama loh. Iya, itu juga nya yang mengaku Al-KTP juga. Kayaknya sih gitu. Diduga dia adalah ini pengikut Yesus Kristus yang datang ke Paulus gitu. Bahkan seingatku si Martin Chris ini dulu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, itu dia makanya. Pernah dia mengaku bertemu. Oh nggak salah pakai sandal jepit.